Halo semuanya, teman-teman. Selamat bertemu kembali. Kita sekarang berada di sawah petani yang menerapkan budidaya padi organik, teman-teman semuanya. Ini tanam usia 18 hari setelah tanam, dan banyak tanaman yang ditanam, perumpunya 3 tanaman, teman-teman. Ini merupakan salah satu petakan yang perlu perlakuan khusus ya, teman-teman, terutama untuk tanaman yang berada di pinggiran dan lebih dekat ke tanaman-tanaman yang tinggi, bisa disebut lebih dekat kepada naungan seperti yang di sana. Itu untuk daerah ataupun tempat-tempat tanaman yang berada di dekat dinding maupun tanaman yang tinggi dan menaungi tanaman padi kita, itu perlu tambahan magnesium yang lebih, teman-teman semua. Itu untuk menunjang pertumbuhannya ya. Makanya waktu pengolahan dan seminggu setelah tanam itu diberikan tambahan kapur pertanian, teman-teman, karena memang salah satu kandungan dari kapurnya selain untuk menaikkan pH, kapur juga berguna ataupun mengandung magnesium, teman-teman, seperti itu. Ini yang menerapkan baru pertama kali ya, menerapkan organik, teman-teman. Ini semua hamparan di sini dari atas itu sampai bawah itu menerapkan pertanian organik, teman-teman. Nah, ini pemupukannya bisa dilihat, itu pupuk dasarnya menggunakan kotoran hewan domba, teman-teman, begitu. Nah, ini kebetulan ini daerahnya lereng sehingga sawah-sawahnya tersering dan petakannya kecil-kecil, teman-teman. Adapun yang petakan yang besar itu beberapa. Ini kita lihat, itu kita bisa lihat praktek untuk pengapurannya. Untuk di sini itu dicampurkan dengan kotoran hewan, teman-teman. Jadi untuk pengapurannya disatukan dengan kotoran domba, teman-teman, seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini pertumbuhannya, teman-teman. Untuk pertumbuhannya ini bisa dibilang cukup bagus, teman-teman. Dari mana kriteria bisa disebut bagusnya? Itu dari warna daunnya, teman-teman. Jika kita membawa BWD ini sudah cukup, teman-teman, untuk pemupukan nitrogennya. Dan karena nitrogen itu untuk menunjang pertumbuhan, maka bisa dikatakan bahwa untuk pertumbuhan tanaman ini cukup, teman-teman, karena dari warna daunnya bisa kita lihat cukup optimal. Nah, teman-teman, dan kita bisa lihat yang terjadi di sawah di sini itu banyak capung, teman-teman. Tidak apa-apa, artinya keadaan ataupun keberadaan daripada musuh alami di lingkungan sawah ini masih terkendali dan masih bagus, teman-teman. Karena untuk capung sendiri ini bisa memakan telur-telur dan juga serangga yang memang menjadi hama bagi tanaman kita, teman-teman. Nah, kebetulan untuk musim ini masih banyak hama wereng ya, teman-teman. Masih banyak hama wereng. Ini memang sedang musim wereng, karena ya biasanya mendekati Zulhijjah ataupun Lebaran Haji ya, teman-teman. Kalau kata Sundanya mah Lebaran Haji. Kalau mendekati Lebaran Haji itu sering banyak wereng ataupun hama yang lainnya, teman-teman, karena memang banyak migrasi daripada hewan-hewan ternak seperti sapi, domba, dan lain sebagainya, teman-teman. Dan perlu kita ketahui
bahwa dari migrasi itu karena dasaran kandang, kemudian pakan dan lain sebagainya itu memakai jerami, dan hama itu kebetulan memang seringnya dan sukanya itu berdiam diri di jerami, maka terjadilah pergeseran maupun perpindahan daripada si hama itu sendiri melalui perpindahan hewan ternak, teman-teman. Itu salah satu faktor yang menjadi penyebab serangan hama warang ini mewabah, teman-teman. Seperti itu. Dan kita kendalikan di sini tentunya memakai pestisida alami, teman-teman. Ini menggunakan pestisida alami. Kita sudah membuat racikannya. Kami sudah membuat racikannya, itu yang membuat 2 larutan ya, teman-teman, karena ini target utamanya wareng, teman-teman, karena kebetulan banyak ya warengnya. Maka larutan yang kami buat dikuatkan lagi dengan larutan yang satunya, yaitu untuk menguatkan fungsi insektisidanya, teman-teman. Begitu. Itu sampai ke bawah itu organik semua, teman-teman. Nah, larutan yang pertama kami memakai bahan dari daun cengkeh, teman-teman. Kalau teman-teman tidak keberatan memakai cengkehnya, silahkan. Perbedaan daripada kandungan minyak eugenolnya, karena daun cengkeh ini ataupun cengkehnya itu mengandung minyak eugenol namanya, teman-teman. Kalau untuk di cengkehnya itu 90% kandungan minyaknya, sedangkan untuk di daunnya itu 70%, teman-teman. Karena sering dijual cengkehnya, maka kita memanfaatkan daunnya, teman-teman, dan kandungan 70% minyaknya. Itu kita pakai bahannya daun cengkeh, kemudian kita pakai lengkuas, teman-teman, kemudian sereh, kemudian pakai sirih, teman-teman, bagus, sirih wangi, sirih merah, teman-teman, mohon maaf, teman-teman, maksudnya sirih wangi. Kalau untuk sereh itu kalau ada sereh wangi itu pakai sereh wangi yang besar. Kemudian pakai bawang putih, teman-teman. Semuanya ada 5 bahan. Masing-masing bahan 2 ons, teman-teman. Jadi total bahannya 1 kilo. Kemudian dilarutkan memakai air hangat, teman-teman, sebanyak 5 liter. Jadi 5 bahan itu memakai air 5 liter, air hangat. Kenapa air hangat? Untuk memaksimalkan kandungannya itu keluar maksimal, teman-teman, terutama untuk kandungan minyaknya. Nah, ini sudah banyak yang bagus, teman-teman, sudah mulai bangkit. Kalau udah bahasa Sundanya, sudah banyak yang lilir, teman-teman. Itu larutan yang pertama. Kemudian larutan yang kedua kita memakai bahan tunggal, teman-teman, yaitu daun sirsak untuk menguatkan insektisidanya. Kalau untuk daun sirsak di sini itu tidak memakai takaran banyak daun maupun geraman, tapi memakai kriteria warna, teman-teman. Jadi kita membuat larutan dengan bahan tunggal daun sirsak, dan patokannya itu ketika warna airnya sudah coklat kehitaman, teman-teman. Kita buat pekat untuk pestisida nabati dari daun sirsak ini, teman-teman. Begitu. Nah, pada saat pengaplikasiannya itu dibarengkan ya, teman-teman, disatukan masing-masing. Kita memakai takaran 1 gelas, teman-teman, atau 200 sampai 250 cc, teman-teman. Jadi kita satu tangki memakai 2 gelas, teman-teman. Yang totalnya kalau kita memakai 250 cc itu menjadi 500 cc, karena kita mencampurkan larutan daun cengkeh dengan larutan daun sirsak, teman-teman.
dicampurkan, kemudian ditambahkan air 1 tangki penuh, kurang lebih 15 liter ya untuk tangki yang 16 liter teman-teman. Itu disemprotkan seminggu sekali teman-teman, tapi kita harus melihat gejala serangannya. Kalau serangannya cukup banyak dan sudah meluas, satu rumpun itu ambang batasnya 7 ekor teman-teman. Kalau untuk pereng, kalau sudah 7 ekor atau bahkan lebih, itu kita lakukan penyemprotan seminggu 2 kali teman-teman, 3 hari sekali, sampai gejala mereda, baru kita kembali ke penyemprotan awal, yaitu seminggu sekali teman-teman. Begitu teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita di sawah organik teman-teman, sawah padi organik. Ini varietasnya Sarinah, varietas padinya Sarinah teman-teman. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita yang selanjutnya. Salam sukses.